Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai instrumen Personalized Learning Environment Questionnaire atau PLQ. Next. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Ada Citra Ramadanti, Gina Restiani, Atia Aziziah, dan saya Amalia Nur Rahmah. Next. Selanjutnya ada topik bahasannya. Yang pertama ada karakteristik PLQ, dimensi PLQ, dan yang ketiga ada contoh penelitian. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Atia. Ya, terima kasih. Bagian pertama yang akan dibahas ialah mengenai karakteristik dari instrumen PLQ. Yang pertama, instrumen PLQ ini bertujuan untuk mengukur persepsi siswa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Personalized Learning Plans atau PLPS. Kemudian, untuk bentuk instrumen PLQ itu tersendiri, terdiri dari 66 butir penyataan, kemudian berdasarkan 6 dimensi dengan 19 skala, di mana setiap skala terdiri atas 3 atau 4 butir penyataan. Tanggapan dalam kuesioner itu ada 5, yang pertama sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Jenis instrumen yang digunakan PLQ ini termasuk kepada jenis metode angket atau kuesioner dengan jenis instrumen berskala. Next. Kemudian ada dimensi dan contoh pernyataan dari PLQ. Yang pertama ialah dimensi Self-Directed Learning Readiness, di mana pada dimensi tersebut menjelaskan mengenai kesiapan siswa untuk belajar secara mandiri. Di dalamnya terdapat manajemen diri, keinginan untuk belajar, dan pengendalian diri. Kemudian yang kedua ada Learning Environment, di mana di dalam dimensi tersebut dijelaskan bahwa interaksi antara siswa dan guru, serta materi pelajaran yang diberikan, yang meliputi dukungan guru, relevansi, kendala bersama, dan negosiasi. Kemudian yang ketiga, ada student engagement. Pada dimensi ini menjelaskan tentang siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, baik secara emosional, proses berpikir, dan perilaku. Kemudian yang keempat, itu ada dimensi individualized assessment. Pada dimensi ini menyatakan bahwa penilaian individual yang menilai kesesuaian dengan pembelajaran, terencana, keaslian, konsultasi siswa, dan transparansi. Kemudian pada dimensi yang kelima itu ada akademi efikasi, yang menjelaskan tentang keefektifan akademik bagi siswa dalam pembelajaran. Dan dimensi yang keenam ialah well-being. Di dalamnya merupakan kesejahteraan yang dirasakan siswa, berfokus pada kepuasan, dan mewujudkan potensi seorang siswa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Citra. Oke, selanjutnya terdapat dimensi Self-Directed Learning Readiness. Nah, di sini terdapat 3 skala, yaitu self-management, sejauh mana siswa memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Salah satu contoh pernyataannya yaitu, saya memiliki kepribadian yang terorganisir. Kemudian, desire for learning, yaitu sejauh mana siswa memiliki keinginan untuk meningkatkan pembelajaran. Salah satu pernyataannya yaitu, saya ingin mempelajari informasi baru. Selanjutnya, self-control, yaitu sejauh mana siswa fokus pada pembelajaran melalui tetapan dan capaian tujuan pembelajaran. Salah satu pernyataannya yaitu, saya bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang telah saya buat. Selanjutnya terdapat dimensi learning environment. Terdapat 4 skala, yaitu teacher support, sejauh mana guru membantu dan berinteraksi dengan siswa. Salah satu pernyataannya yaitu, guru di sekolah membantu saya. Kemudian, personal relevance, yaitu sejauh mana guru menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu pernyataannya yaitu, di sekolah saya belajar tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian, share control,
yaitu sejauh mana siswa mengontrol lingkungan pembelajaran dengan guru. Salah satu pernyataannya yaitu, saya merencanakan dengan guru bagaimana saya belajar dengan baik. Lalu student negotiation, yaitu sejauh mana siswa menjelaskan mengenai ide-ide yang telah dipikirkan. Salah satu pernyataannya yaitu, di kelas saya menjelaskan pemahaman saya kepada siswa lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Dimensi selanjutnya yaitu student engagement. Pada dimensi ini terdapat 3 skala, yaitu yang pertama ada emosional. Pada emosional ini untuk mengetahui sejauh mana siswa terlibat secara emosional dalam proses berpikir. Salah satu contoh pernyataannya yaitu, saya senang berada di sekolah. Lalu selanjutnya ada skala kognitif. Pada skala ini untuk mengetahui sejauh mana siswa terlibat aktif dalam proses berpikir. Salah satu contoh pernyataannya yaitu, ketika saya belajar, saya menyusun ide-ide penting ke dalam kata-kata saya sendiri agar mudah diingat. Next. Skala selanjutnya yaitu behavioral. Pada skala ini, untuk mengetahui sejauh mana siswa terlibat dalam kegiatan belajar dan akademik. Salah satu contoh pernyataannya yaitu, saya memberikan pendapat saya ketika di kelas. Next. Lalu selanjutnya ada dimensi individualized assessment. Pada dimensi ini terdapat 4 skala. Yang pertama itu ada congruence with planned learning. Pada skala ini untuk mengetahui sejauh mana tugas penilaian selaras dengan tujuan, sasaran, dan kegiatan program pembelajaran. Contoh dari skala ini yaitu tugas atau tes yang saya kerjakan menentukan apa yang telah saya lakukan di kelas. Lalu selanjutnya ada skala authenticity. Pada skala ini untuk mengetahui sejauh mana tugas penilaian menampilkan situasi kehidupan nyata yang relevan bagi pelajar. Contoh pernyataan pada skala ini yaitu, saya diminta menerapkan pembelajaran dalam kehidupan nyata. Lalu skala yang selanjutnya yaitu student consultation. Pada skala ini untuk mengetahui sejauh mana siswa mendapat konsultasi dan informasi mengenai tugas dan bentuk-bentuk penilaian yang digunakan. Salah satu contoh pernyataannya yaitu, saya dapat menentukan kriteria penilaian diri saya selama di kelas. Next. Lalu skala yang terakhir pada dimensi ini yaitu transparansi. Pada skala ini itu untuk mengetahui sejauh mana tugas dan bentuk penilaian, sejauh mana tujuan dan bentuk penilaian tugas dijelaskan dengan baik dan jelas kepada pelajar. Salah satu contoh pernyataannya yaitu, saya diberitahu sebelumnya ketika saya sedang dinilai. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gina. Selanjutnya adalah dimensi akademik efisiensi. Dimensi ini untuk mengetahui sejauh mana siswa percaya bahwa mereka itu berkompeten untuk mengerjakan pekerjaan kelas mereka. Contoh pernyataannya yaitu, saya yakin saya bisa mencari tahu bagaimana melakukan pekerjaan kelas yang sulit. Next. Selanjutnya ada dimensi well-being. Pada dimensi well-being ini yang pertama ada skala peer relationship. Nah, pada skala ini untuk mengetahui sejauh mana siswa menerima persepsi positif dari siswa lain. Contoh pernyataannya yaitu, siswa lain menganggap saya menarik. Yang kedua, skala self-report and disruptive behavior. Atau sejauh mana siswa mendukung perilaku yang mengganggu. Contoh pernyataannya yaitu, saya mendapat masalah di sekolah lebih banyak dibandingkan teman-teman saya. Next. Selanjutnya ada skala individualism, di mana siswa menerima peluang pembelajaran dengan perbedaan yang mereka miliki. Contoh pernyataannya yaitu, saya dapat memilih topik yang ingin saya pelajari. Yang terakhir ada skala opportunity for personal and social behavior. Untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menerima dukungan dari profesional atau ikut terlibat dalam komite sekolah. Contoh pernyataannya yaitu, di sekolah saya mendapatkan konseling. Next.
Nah, berikutnya ada contoh dari penelitian PLQ. Untuk tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengembangkan dan memvalidasi kuesioner PLQ untuk menilai hasil dari inisiatif rencana pembelajaran pribadi dalam rencana pendidikan siswa sekolah menengah tahun 7 hingga 10 di Bendigo, Victoria. Untuk sampel atau partisipannya yaitu siswa dengan status sosial ekonomi rendah dan dengan skor melek huruf yang lebih rendah dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Sampelnya diuji coba untuk pengembangan skala awal dan validasi terdiri dari 220 siswa dari 2 sekolah menengah pedesaan Victoria di Gippsland. Next. Pada penelitian ini, untuk kegiatannya sendiri, yaitu dengan mengisi instrumen PLQ yang terdiri dari 66 item pernyataan dengan 19 skala. Nah, item-item ini nantinya menggunakan skala respons, skala Likert. Yang pertama ada sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Selain itu, siswa dengan skor yang lebih rendah atau lebih tinggi untuk sikap terhadap sekolah dan siswa yang memiliki prestasi lebih rendah atau lebih tinggi akan dipilih oleh guru untuk wawancara mengenai persepsi mereka tentang setiap item pernyataan. Nah, wawancara ini sendiri tujuannya untuk memperbaiki kata-kata item. Hasil dari penelitian PLQ ini, perbandingan untuk 19 skala berdasarkan apakah siswa telah pindah ke lingkungan fisik baru atau tidak. Siswa yang telah pindah ke ruangan yang lebih besar dengan lingkungan fisik yang baru dan lingkungan pengajaran memiliki persepsi lebih positif daripada siswa yang tetap berada pada lingkungan tradisional atau lingkungan yang lama. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.